Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita semua berkat rahmat dan iradatnya masih bisa dikasih kesehatan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Miftahudin dari Prodi PAI semester 3 yang akan menyampaikan materi yang berjudul Dimensi Manusia dalam Pendidikan Islam. Baik, pengertian dimensi manusia dalam pendidikan Islam. Dalam konsepsi Islam, manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material atau jasad dan dimensi immaterial atau ruh, jiwa, akal, dan sebagainya. Unsur jasad akan hancur dengan kematian, sedangkan unsur jiwa akan tetap dan bangkit setelah pada hari kiamat. Quran Surat Yasin ayat 78 sampai 79. Dalam bahasa Arab, istilah manusia secara sederhana dapat diartikan dengan kata bashar, insan, dan nas. Yang pertama, basar. Dalam ilmu mantik, basar disebut juga hayawanun natik, yaitu hewan yang bisa bicara. Hewan yang bisa bicara adalah manusia seperti kita. Bashar adalah manusia yang karakternya sangat dasar, fitrahnya sebagai manusia yang merasakan berbagai sensasional dan emosional seperti lapar, haus, marah, benci, suka, rakus, dendam, nafsu, dan sebagainya. Emosionalnya lebih dominan daripada spiritual dan intelektualnya. 2. Nas. Istilah ini digunakan bagi bashar yang mengoptimalkan intelektualnya. Mereka bersosialisasi, berkarya, membangun peradaban, kebudayaan, keilmuan, dan selalu berpikir memperbaiki tatanan dan nilai-nilai kehidupan. Dalam surat An-Nas membahas tentang hal ini. Sebagian ayat juga membahas tentang nas ini. Di dalam surat An-Nas juga dibahas adanya was-was, yaitu di dalam dadanya, yang dihembuskan oleh sisi negatif. Sehingga nas terbagi dua, yaitu nas yang baik dan nas yang jahat. Intelektual yang terbatas dan masih terpengaruh emosionalnya terkadang menjerumuskan ke sisi negatif mereka. Nas bisa dominan sifat malaikat jika intelektualnya banyak digunakan dalam kebaikan. Bisa juga dominan sifat setan jika intelektualnya banyak digunakan untuk keburukan. Yang ketiga yaitu insan. Surat Al-Insan membahas hal ini. Selain surat Al-Insan, pembahasan makhluk sempurna ini juga tersebar dalam banyak ayat dan surat. Insan adalah istilah untuk makhluk yang sudah melewati fase bashar dan nas. Insan adalah makhluk yang menyelaraskan dan menyeimbangkan dirinya dari sisi emosional dan intelektual, serta dikawal oleh kemampuan spiritualnya. Insan adalah manusia yang sudah mencapai pencerahan jiwa, spiritual, dan kesadaran. Selain intelektualnya yang maksimal, hati juga optimal sehingga mampu memberikan pencerahan jiwa kepada orang lain. Kelompok insan terbagi menjadi dua istilah. Yang pertama yaitu ulul ilmi, yaitu para cendekiawan ilmuwan atau ulama yang membuat karya dan mencerahkan. Ulum ilmi disebut setelah Allah dan malaikat qaiman bil qisti. Yang kedua yaitu ulul albab, yaitu manusia yang mendapatkan kecerdasan berlipat ganda. Ulul artinya pemilik, albab artinya lapisan-lapisan. Ulul albab menguasai berbagai ilmu di dunia
sekaligus ilmu di langit dengan ketinggian bernagai ilmu yang dimilikinya. Ulul albab sanggup menembus pemikiran lintas dimensi, memecahkan banyak masalah dan punya banyak solusi untuk kehidupan bashar dan nas. Terus, sifat manusia dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa kelemahan manusia yang paling mendasar dan menyebabkan semua dosa-dosa besarnya adalah kepicikan dan kesempitan pikiran. Al-Quran secara tak henti-hentinya menyebutkan kelemahan ini dalam bentuk dan konteks-konteks yang berbeda. Baik kesombongan manusia karena memandang dirinya sebagai tahta tertinggi maupun keputusannya adalah akibat dari kepicikan. Sifat manusia yang mementingkan diri sendiri namun akhirnya merugikan dirinya sendiri. Ketamakan yang senantiasa dimilikinya, tingkah lakunya yang ceroboh serta panik, kurangnya kepercayaan pada dirinya sendiri dan kekhawatiran yang terus menerus kurangnya. Pada dasarnya adalah akibat kesempitan pemikiran manusia. Karena kelalaian itulah manusia mempunyai sifat yang suka terburu-buru, nafsu, panik, dan tidak mengetahui akibat panjang dari reaksi-reaksi yang dilakukannya. Seperti dalam Al-Quran mengenai akibat panjangnya dari reaksi yang dilakukan, yaitu manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Al-Anbiya ayat 37. Karena sifat terburu-buru, nafsu inilah manusia menjadi sombong atau putus asa. Tidak ada makhluk lain yang dapat menjadi sombong atau berputus asa demikian gampangnya seperti manusia. Al-Quran berulang kali melandaskan bahwa setelah memperoleh rahmat, manusia segera melupakan Allah. Jika sebab-sebab alamlah membuat manusia merasa puas dan berkecukupan untuk dapat berdiri sendiri, maka ia tidak melihat peranan Allah di dalam sebab-sebab tersebut. Tetapi jika mendapatkan kesusahan, ia menjadi putus asa atau berpaling kepada Allah. Namun hanya di saat-saat kesusahan itu. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat atau nikmat dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih. Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan terus berkata, telah hilang bencana-bencana itu kepadaku. Sesungguhnya dia sangat gembira dan bangga. Quran Surat Hud ayat 9-10. Terus, pandangan manusia menurut sosiologi. Para ahli sosiologi menyebut manusia sebagai makhluk sosial. Ia hidup berdampingan dengan orang lain. Manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Manusia tidak lepas dari hubungan dengan makhluk dan tempat ia berpijak. Terus, potensi-potensi manusia. Berdasarkan potensi kodrati yang dimiliki oleh manusia, Hamdani Insan mengelompokkan nama-nama manusia sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah Homo sapiens, yaitu makhluk yang mempunyai budi. Yang kedua, manusia adalah animal rasional, yaitu hewan yang berpikir. Yang ketiga, manusia adalah Homo eloquent, yaitu makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. 4. Manusia adalah Homo faber, yaitu makhluk yang terampil membuat perkakas atau disebut sebagai talking animal, yaitu binatang yang pandai membuat alat. Pandangan tentang manusia tidak hanya dibahas oleh para pemikir, filsuf ataupun ilmuwan. Paradigma agama ikut menganalisis dan terlibat dalam membahas konsep manusia. Setiap agama mempunyai pandangan dan paradigma tertentu dalam mengkaji manusia. Begitu pula dengan Islam. Islam dalam ajarannya mengungkapkan tentang kedudukan dan hakikat manusia. Agama Islam lahir untuk manusia sehingga ajarannya membahas tentang manusia. Selanjutnya yaitu manusia dalam perspektif filsafat. Berbicara mengenai manusia. Dalam perspektif filsafat terdapat 4 aliran yang mengemukakannya, yaitu Juhairini,
DKK menyebutkan bahwa aliran tersebut adalah aliran serba zat, aliran serba ruh, aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme. Aliran serba zat mengatakan bahwa yang benar-benar ada adalah zat atau materi. Materi adalah hakikat dari sesuatu. Alam ini adalah zat atau materi, dan manusia adalah unsur dari alam. Maka hakikat manusia menurut aliran ini yaitu zat atau materi. Aliran serba ruh menyatakan bahwa hakikat segala sesuatu adalah ruh. Hakikat manusia adalah ruh. Adapun zat merupakan manifesti dari ruh. Baik, dapat disimpulkan bahwa Islam manusia dalam Islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi material atau jasad dan dimensi imaterial, ruh, jiwa, akal, dan lain-lain. Unsur jasad akan hancur dengan kematian, sementara unsur jiwa akan tetap ada dan bangkit kembali pada hari kiamat. Terus istilah manusia dapat disederhanakan menjadi bashar, insan, dan nas. Baik, mungkin jadi dalam pendidikan pandangan Islam, manusia adalah perkembangan yang beragam, mulai dari karakter dasar bashar, kemudian menjadi individu yang berorientasi intelektual, nas, dan akhirnya mencapai tingkat kesadaran dan pencerahan jiwa, yaitu insan. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan dalam membahas tentang dimensi manusia menurut pandangan pendidikan Islam. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.